untuk mengaktifkan kameranya supaya Bapak bisa screenshot ya untuk laporan kegiatan. Wah, Ibu Febrina cantik sekali pagi ini. Cantik ya Bu Ada Febrina. acara Pak. Oh iya. Lagi ada mau acara Pak. Oh iya iya. Ini lagi di tempat acara nih nih. Enggak. Lagi di hotel sekarang Pak. Oh ada. Enggak ganggu nih. Kebutuhan. Iya, inilah diusahain lah Pak. Pak, saya nanti izin matiin kamera Pak ya. Saya juga ada acara di rumah Pak. Oh iya, sesuaikan aja Ibu. Iya Pak. Ini hasil screenshotnya juga Bapak kirim ke kata Ibu di rumah bila Ibu Febrina itu cantik. Bukan ayah nih. Tidak apa-apa. Kamu godanya depan orang rumah gitu ya. Iya Pak. Supaya apa? Suasana pagi ini cair. Iya Pak. Nah, oke Ibu. Ini Ibu Julianti sudah on time Bu Julianti. Halo Bu Julianti. Alhamdulillah sudah Pak. Ya, Ya Pak. mungkin kita buka si Bu Julianti aja di pagi ini ya dah. Ya Pak. Fresh itu Pak. Belum pernah Bapak buka rasa-rasanya. Tugas Bu Belum pernah Julianti. buka. Tapi sebelum itu kita diskusi dulu barangkali untuk membuka kegiatan web ini mungkin ada kendala atau masalah di dalam penulisan laporan atau penulisan karya. Kita diskusikan dulu lah. Silakan Ibu, kamu mengajukan masalah atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Mau saya dulu Pak. Gimana Ibu? Ini Pak mau Ya, nanya terkait data pengantar dari arahan Bapak kemarin yang punya saya itu di bagian keduanya kan ditujukan kepada kepala BALBA Pak. Kalau Ya. boleh tahu Pak atas nama siapa Pak bapaknya? Kepala BLBA Pasipki ya? Iya Pasipki. Titelnya apa Pak? Pasipki. Oh kalau Pasipki supaya Bapak cek dulu di dokumennya ada nggak? Oh iya. Kirim di grup ya Pak. Ya. Iya boleh. Aku salah titel Pak. Ya, Kirim ya. di grup ya nama lengkapnya Pak. Iya Pak. Ini Nama lengkap dan jabatan. Bapak kirim ya di grup. Iya Pak. Tapi dalam bentuk gambar yang dari Excel. Ini Bapak kirim juga di meeting chat supaya terekam sistem. Sama kepala UPBJ itu juga ada Pak. UPBJJ UT Jambi Pak. Oh iya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jambi. Kepala UPBJ itu Yasir Riyadi itu ya Pak. Ya Pak Yasir. Iya. Baru kan. Yuk ya nanti. SM. Iya iya. Ya. Kayaknya nggak ada di berkas Bapak. Ntar Bapak cek dulu ya. Oh ya ini ada nih. Nah. Ini Bapak kirim. Seriadi SSF. Bapak kirim juga di WA ya. Itu sudah kasih, nampak Pak. Ibu ya. Ya terima kasih Pak ya. Ya sama-sama.
Ada lagi ibu yang lain? Silakan. Tentang apa, Bu? Oh, apa namanya? Sampai sudah terima belum? Sudah. Kalau tidak ada lagi, kalau tidak ya Mamat. Ya. Tunggu ibu kasih lah kata ibu. Oke. Kalau tidak ada, kita coba buka tugasnya Ibu Yulianti ya. Kan ada di apa di diskusi di sesi 7 ya. Belum kirim Bu ya. Kirim Pak ya? Ya, kayaknya apa di email Bapak ada masuk kalau nggak salah itu. Kemarin kami kirim ke email Bapak ada Pak. Tapi emailnya bukan email yang untuk tutor itu. Itu email Bapak di dalam menulis biasanya yang umum. Coba Bapak cek dulu. Wah, Yuli Valen ya. Iya. Atau ini mudah-mudahan ini apa juga bisa untuk diskusi. Ini Bapak share laporan PKP Ibu Yulianti. Forum supaya yang lain juga bisa mengakses. Ini kita coba buka. Laporan PKP-nya. Ibu-ibu yang lain bisa buka. Yang ini, yang baru Bapak Lagi kirim. dicoba Pak. Ya. Lagi coba. Maksudnya kalau bisa dibuka kan kalau ada komentar, kalau ada apa catatan Bapak, review gitu kan, ya supaya bisa sama-sama bisa bisa mengaksesnya. Bisa Pak dibuka Pak. Bisa ya. Ya bisa. Coba Yang di atas ya Pak, yang final ya Pak. yang laporan PKP ya. Laporan PKP final. Laporan PKP Yulianti finish atau final? Oh, finish. Finish ya. Iya Pak. Ya, ini apa sudah bisa Bapak bikin komentar dulu. Ya. Berarti akses ke email tutor Bapak masuk. Pertama kita coba lihat judulnya ya. Upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan metode struktur analitik sintetiknya atau SAS pada pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini sudah oke. Kemudian berikut untuk kata pengantar sudah diterapkan sepertinya. Nanti ada di sini ya, halaman pengesahan ya. Kalau ini naik ke atas kayaknya, ini di enter aja ke bawah. Ini kok ada daftar isi, halaman daftar isi nih. Nanti dicek lagi Bu Yulianti. Ya Pak. Ya, nanti yang ini Pak Yasir selaku direktur
direktur ini kan UPBJJ putih ya, Jambi. Diantar lagi, nanti ada lagi Pak Suki ya, Bapak Suki. Ini Pak Suki ya, Pak Suki. Kepala BLBA susunan ini menggunakan pointer ini. Jangan dibikin manual, kalau manual nanti kalau ditambah-tambah jadi nggak otomatis deh kan. Cek juga cara menulis yang mana, kompliti ya. Ini nggak usah lagi selalu direktur saja. UPBJJ Jakarta Jambi ya. Kalau mau tambah poin satu lagi teman-teman, masukkan saran teman-teman. Nah nanti jangan lupa ini poinnya bu, jangan A nya ada, B nggak ada, C nggak ada. Sudah itu nanti untuk manfaat penelitian masuk ke dalam tujuan, bisa dipedomani sinoptika laporan ya, yang bagian ini kan latar belakang, Ya, latar belakang. perumusan masalah, kemudian tujuan. Nah ini manfaatnya masuk di dalam tujuan. Kemudian untuk bab 2 ini pertama upaya peningkatan kemampuan menulis permulaan ya. Tanya Bapak Guru. Ya. Ini Bapak berikan aja komentar. Jadi nanti untuknya disesuaikan aja ibu, bukan kapital semua ya, maksudnya karena di copy dari atas dari bagian dulu. Kemampuan upaya peningkatan upaya peningkatan ya, kata menggunakan kata lebih tegas, peningkatan kemampuan menulis permulaan. Kemudian B ya, penggunaan Menulis. ya, penggunaan metode SAS ya. Nah kalau mau ditambah C nya, pembelajaran bahasa Indonesia BSD. Itu yang di bab 2. Nanti isi dari apa ini Bu, dari masing-masing apa nih, masing-masing subbab ini nanti bisa misalnya pertama tentang pengertian ya, pengertian, kemudian bisa fungsi, 3 misalnya tujuan jika ada ya, kemudian 4 jenis, Teknis. 5 klasifikasi kalau ada, kemudian 6 faktor pendukung misalnya, kemudian faktor penghambat ya.
Konkret. Penghambat. Nanti biasanya kalau sudah masuk ke penggunaan metode struktur analitik, nah jika ada langkah-langkah, masuk langkah-langkah jika ada. Nah seperti itu setidaknya gitu kan. Nanti bisa juga kalau ketemu teori tentang hal yang lain juga boleh masukkan. Yang penting dia itu ikut mengkonstruksi penelitian yang dilakukan. Nggak salah bapak pernah dikasih buku sama teman bahasa Indonesia, ada 2 judul, karangan Profesor Yundi ya, dosen Unja, dan itu 2 buku tebal-tebal dikasih. Nah itu banyak itu tentang bagaimana belajar di bahasa Indonesia itu. Oke, untuk bagian ini bab 2 bisa dipahami Bu Yulianti. Berarti di bab 2 tuh Pak ditambah lagi ya Pak yang kayak upaya peningkatan penulisan, penggunaan metode pembelajaran bahasa Indonesia kayak gitu Pak ya, ditaruh di situ. Ya, sebenarnya kan sudah ada ini Bu. Misalnya Ibu sudah buat yang kedua ini kan kemampuan menulis permulaan. Cuman kan tidak sampai kepada upaya peningkatan gitu kan. Nah, nanti jadi sebenarnya pada teori ini yang paling penting itu adalah bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan. Karena yang itu menjadi kata kunci di dalam instrumen penelitiannya. Itu Iya. Maka nulisnya lebih spesifik gitu kan. Kalau yang bagian B ini sudah ada juga gitu kan, metode struktur analitisnya sudah. Cuma nanti lihat yang terkaitnya metode ini apakah dia memiliki langkah-langkah tertentu kan, atau cara penerapan seperti apa kan. Nah itu penting, itu kata kunci bagaimana menggunakan metode SAS ini gitu. Nah supaya nanti bisa ditulis dengan jelas juga di RPP, kemudian di saat siklus juga lebih jelas gitu Ibu. Iya. Ya kalau yang pembelajaran bahasa Indonesia yang khusus di SD Bu ya, khusus di SD supaya lebih spesifik ya. Iya Pak. Oke, berikut di bab 3. Itu di bab 3 ini Bapak tampilkan dulu sistematika. Nah di bab 3 itu pertama kan subjek penelitian ya, nanti disesuaikan ada Ibu. Jadi isi subjek penelitian itu ya. Iya Pak. Subjek penelitian itu mulai dari lokasi, nama, nanti disesuaikan Bu. Kemudian waktu pelaksanaannya. Nah, kalau dia itu tidak meminta misalnya desain prosedur perbaikan, nggak ada ya secara khusus di sini. Iya nggak ada Pak. Ya. Nanti disesuaikan aja supaya laporannya sesuai dengan apa yang menjadi jobdesk kita. Kemudian nanti ada B, sus B itu terkait dengan kegiatan siklusnya ya. Nanti ada siklus. Nah, ini yang belum ada, mungkin yang dimaksud di sini mungkin desain prosedur perbaikan, mungkin ada kesamaan. Iya Pak. Ya nanti dibuat secara khusus ya. Kemudian untuk bab 4 ya, bab 4 isinya pertama pelaksanaan siklus ya, kemudian yang B nya pembahasan siklus ya. Nah ini dia
yang ini kan pelaksanaan siklus nanti diperbaiki ini. Jadi mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan skenario pelaksanaan perbaikan siklus 1, siklus 2, siklus 3 jika ada. Oh iya. Nah kemudian di bagian A ini juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan simulasinya, nanti dijelaskan. Nah sementara yang untuk B yang ini, nah ini baru pembahasan Ibu. Pembahasan itu membahas hasil penelitiannya itu. Nah, kalau ada misalnya hasilnya, kalau berhubungan dengan kemampuan itu dalam bentuk tes gitu kan, pasti ada nilai. Nah nilai itu diproyeksi dalam bentuk grafik atau dalam bentuk yang lain ya, yang mudah dipahami, bukan dalam bentuk rekapitulasi. Kalau rekapitulasi nanti dijadikan lampiran saja. Berarti hasil penelitian tuh harus semuanya dicantumkan gitu ya Pak? Iya, kan penelitian itu kan nanti kita akan menjelaskan bagaimana perencanaan kan pembahasan dari setiap siklus itu, misalnya siklus 1 perencanaan seperti apa gitu kan, kemudian pelaksanaannya apa, itu dibahas gitu kan. Kalau misal dari perencanaan misalnya di dalam RPP ada yang kurang itu ditambahkan lagi. Nah kemudian misalnya di dalam pelaksanaan yang di siklus sebelumnya misalnya kurang maksimal, dimaksimalkan. Kalau ada yang dilengkapi gitu. Nah terus Pak, itu tanggal sama tempatnya itu harus dicantumkan juga Pak ya ke siklus itu ya? Oh ya, nanti dalam bentuk ini aja Bu, dalam bentuk apa ya, dalam kayak seperti footnote gitu, atau menggunakan endnote ya. Nanti kan laporan kita kan menggunakan apa style ya, apa style itu body note ya, seperti yang pernah Bapak share video yang tentang kutipan kemarin ya, kalau salah Bapak. Yang mana ya? Terlihat lagi yang sebenarnya ada cara membuat kutipan itu. Nah yang ini nanti dicek caranya seperti ini. Oke. Selain itu secara garis besar ya, nanti kita coba lihat isinya ya. Bab terakhir kesimpulan dan saran ya. Saran tidak lanjut dan juga lampiran nanti rancangan satu siklus untuk siklus 1 dan 2, kemudian LPP nya, skenario perbaikan, kemudian lembar refleksi, jurnal pembimbingan ya. Oke, kita coba masuk ke isinya ya. Untuk abstrak di dalam buku kita kemarin ada ini apa itu? Apa? Ada format apa yang disarankan ya kan? Iya Pak, ada. Ya. Maksud Bapak itu tidak sepertinya nggak seperti ini cara menulisnya ya, nggak seperti menulis judul seperti itu ya. Coba kita buka.
ada contoh khusus ya atau abstrak? Oh, nggak ada ya. Kalau nggak salah Bapak itu nulisnya nggak tidak biasa ini, seperti kita menulis judul gitu kan. Biasanya seperti ini, biar apa aja. Ada ya abstraknya. Kita buka punya Ibu Fauziana. Ada Pak. Bapak cuma melihatnya itu karena beda tampilan gitu. Rasanya agak janggal. Abstrak. Juga sama ya, nggak ada format khusus ya, atau kayak gini Ibu, mungkin bisa kita Ada contoh ada Pak? Iya Pak, ada bisa dilihat di apa di jurnal ya, mana yang jurnal kemarin ya, untuk jurnal UTI ya. Nah ini deh, hampir biasanya seperti yang di jurnal kok. Karena kita nggak ada khusus panduan penulisan karya ilmiah gitu kan. Seharusnya di dalam buku PKP itu karena dia itu mencantumkan abstrak, nah nanti abstrak juga. Nah ini nanti abstrak itu harusnya ditulis sebagaimana mestinya, ada contoh gitu kan. Jadi kita coba buka semua. Ya, berat. Nah ini dia keyword atau kata kunci ini abstrak. Seperti ini kalau di jurnal matematika ya, atau di PDF-nya tampilan seperti ini. Enggak, buka. Nah ini dia. Jadi abstraknya itu sudah judul. Nah ini Bu, kemudian biasanya satu alinea kebanyakan ya, satu alinea, ada juga yang boleh beberapa alinea. Kemudian dia tidak ditulis seperti alinea yang lain, seperti menjorok ke depan ini, langsung seperti paragraf baru. Karena jaringan internet ini. Nah, ini dia. Jadi nggak seperti di alinea baru seperti ini ya, tapi dia menggunakan seperti ini. Nah itu yang barangkali perlu diperhatikan Ibu-ibu. Nah kemudian di dalam menulis ini ya, nanti kalau ada hubungannya dengan tulisan Bapak nanti dimasukkan Ibu-ibu ya, siapa tahu nanti juga bisa bermanfaat untuk Bapak, bisa masuk ke dalam citasi gitu kan. Nah ini beberapa tulisan Bapak di online ya.
4 apa 3 kalau nggak salah. Nah, nanti silakan ibu-ibu mungkin ada yang bisa dikutip, nanti silakan masukkan aja. Ini Bapak kirimkan juga linknya, mungkin ada yang bisa dimasukkan, walaupun ngutip satu baris gitu kan, atau satu alinea ya. Kirimkan di meeting chat supaya terungkap ya. Nah itu barangkali yang terkait dengan abstrak tadi ya, abstrak. Ibu yang lain gimana, bisa dipahami ya tentang tampilan abstrak tadi yang seperti ini. Kan ini kan kalau jurnal memang ini judulnya gitu kan. Nah posisi dalam bentuk menulis abstraknya seperti ini, kemudian baru keyword di bawah seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah kalau misalnya yang bahasa Indonesia, coba kita cek bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada baiknya Ibu Julianti ya, ataupun ibu yang lain yang di bahasa Indonesia ikuti template abstrak yang sudah ditentukan oleh jurnal sesuai mata pelajaran masing-masing. Misalnya contoh yang di bahasa Indonesia itu template-nya. Nah di sini Ibu Yulianti nanti maupun ibu yang lain yang terkaitnya bahasa Indonesia, abstrak ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti untuk laporan BKP barangkali yang kesulitan bahasa Inggris nggak usah, tapi kalau di submit di jurnal harus ada. Kemudian abstrak harus jelas, deskriptif, kemudian harus memberikan gambaran singkat mengenai pertama itu adalah masalah yang diteliti ya, itu isi abstraknya. Nah kemudian abstrak ini ya, alasan pemilihan topik, kenapa topik itu dipilih ya, kemudian metode penelitiannya seperti apa, kemudian ringkasan hasil penelitian. Nah kemudian abstrak diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil penelitian dan kesimpulan singkat. Nah itu yang harus ada di dalam di dalam abstrak apabila penelitiannya tentang bahasa Indonesia, supaya nanti abstrak yang kita buat di dalam laporan BKP itu sekaligus bisa digunakan untuk karir. Nah ketentuannya diantaranya di dalam abstrak itu ditulis satu alinea, jadi minta satu alinea, kemudian katanya 200 kata, ini tulisannya menyesuaikan, tanda roman 11 spasi tunggal dicetak miring ya. Nah itu disesuaikan aja, karena di dalam buku panduan kita nggak ada juknis khusus tentang abstrak. Kemudian di dalam buku PKP kita juga nggak ditulis secara jelas ya bagaimana isi abstrak itu atau formatnya. Nah, nanti ikut yang di jurnalnya saja. Sama juga seperti misalnya bagi yang matematika tadi ya, ini matematika tadi ya. Nah ya matematika ini nanti bisa juga dilihat di template-nya. Ini sekalian Bapak informasikan supaya kita tahu, jangan supaya ragu lagi nama template-nya. Sebentar, harus kembali ke depan dulu. Kelihatan.
templatenya sebelah kanan ini template. Kadang-kadang kalau ditampilkan sebagian jadi nggak begitu nampak ya. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Ini Bapak hanya mengingatkan saja karena banyak yang menulis tentang matematika ya. Ini yang masuk tadi ya. Oh ini bahasa Indonesia. Vokal tadi ya, vokal bahasa Indonesia. Kemudian mana tadi jurnalnya? Ini matematika ya, betul matematika. Karena ini untuk bukan artikel dalam bahasa Indonesia. Oh ya ini dia. Nah ketentuan dari jurnal ini, ibu-ibu sekalian, untuk abstrak ya. Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris di sini maksimal 250 kata. Nah kemudian ini aturan menulisnya. Abstrak merupakan informasi singkat, jelas, padat terkait yang pertama topik penelitian, tujuan melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kemudian hasil penelitian itu. Nah itu kemudian nanti diikuti dengan keyword. Nah, seperti itu. Jadi supaya ibu-ibu itu jangan bingung bagi yang matematika, ikuti saja yang ini ibu-ibu ya, supaya nanti tidak kewalahan lagi di saat menulis karil seperti itu, karena sudah disusun. Pak bisa kirim di Pak grup Pak. Oh yang ini oke bisa. Iya Pak, saya matematika Pak. Oh, iya ini kirim linknya saja ya, Pak. linknya aja dikirim. Ini yang untuk matematika ya. Kemudian tadi yang untuk bahasa Indonesia ya, ini bahasa Indonesia. Selain matematika dan bahasa Indonesia, IPS ya? Iya IPS Fitri sama Ika. Bahasa Indonesia. Saya juga Pak. Pada nanti jadi bingung ya. Iya Pak. Karena semakin sering kita ketemu masih semakin banyak yang bisa kita berikan pencerahan, kira-kira seperti itu. Kemarin nggak terpikir kan abstraknya seperti apa gitu kan. Ini yang untuk IPS ya, kan Journal of Science Studies and Humaniora. Nah ini dia, ini kan dokumennya, dokumen komersial. Ini Bapak kirimkan, yang ini untuk IPS. Nah, gitu. Lengkap ya. Ada lagi yang lain ibu selain bahasa Indonesia, IPS sama matematika? Cuman itu ya. PKN Pak. Oh ada PKN. PKN masuk di mana ya? PKN. Coba kita cek dulu. PKN ini organisasi dan manajemen. Ya ini jurnal pendidikan, jurnal pendidikan terbuka jarak jauh, jurnal tulis ini dan pengabdian kepada masyarakat, ekonomi dan bisnis, Islamic ekonomi ya. Kemudian jurnal apa nih, riset innovation open distance learning, bukan. Ini jurnal tentang food science, pengetahuan makanan ya dan teknologinya. Kemudian financial and behavior accounting, bukan, tentang ekonomi itu. Jurnal hukum ya. Kalau PKN nggak bisa ya sebut hukumnya. Kalau sini ini jurnal nasional yang mendukung
dosen penelitian praktisi dalam mempublikasi berupa artikel ilmiah bidang hukum, humaniora, masyarakat dan budaya. Kalau tidak ada secara khusus PKN, Ibu bisa masuk ke pendidikan tadi, Bu. Mana tadi pendidikan? Nah ini jurnal pendidikan. Kan tentu pendidikan kewarganegaraan kan. Ya masuk aja di umum. Kita coba lihat. Jadi untuk tahu tentang beberapa hal ini, Bu, ya memang harus punya pengalaman menulis juga kan. Maka tadi Bapak tampilkan beberapa tulisan Bapak sudah ada beberapa tulisan Bapak terbit di jurnal lain. Ya, yang PKN ya. Pak. Ini PKN ya, atau regional pendidikan ya. Nah itu. Selain PKN, IPS, bahasa Indonesia, matematika, ada lagi ibu-ibu? Kalau untuk PKN ini atau pendidikan secara umum, isi abstraknya kalau ini aturan nulis ya, sistematikanya sampai ke sini. Baik artikel ditulis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, apalagi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Abstrak menjelaskan, nah ini dia. Pertama, permasalahan dan tujuan penelitian dengan singkat yang menunjukkan variabelnya, konsep utama yang menjadi fokus. Kemudian selanjutnya uraikan juga tentang metode dan desain penelitian. Kemudian di dalam yang ini terkait yang metode dan desain penelitian itu penjelasan siapa subjek penelitiannya, jumlah sampelnya berapa, serta temuan utamanya apa. Nah kemudian di kalimat terakhir itu diakhiri dengan kesimpulan. Nah ingat kalau Ibu Ika nanti kata yang digunakan cukup 140 sampai 150. Nah kalau ada pertanyaan misalnya yang untuk tadi yang kita buka untuk Ibu Julianti ya, tempatnya mana ya? Tampilan-tampilannya, tempat yang ini ya. Bahasa Indonesia, ya JMST ya. Nah JMST ini misalnya di sini, Pak, dari mana kita mengambil? Ini yang ditampilkan nampak ibu-ibu kurang besar. Kurang besar. Pak, tapi kabur. Ya kalau Pak, tapi kabur, Pak. Kabur. kabur itu matanya mungkin ibu, Gustin. Pakai kacamata. Jelas kok, Bu. Atau Di mungkin zoom, di zoom. sinyalnya ya. Nah, ini baru jelas, ini baru jelas. Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nah, kalau contohnya di di jurnal bahasa Indonesia nih ya. Tadi ya, bahasa Indonesia. Ya, Pak. Itu misalnya abstrak merupakan informasi singkat, jelas dan padat terkait dengan topik penelitian. Nah, kan topik penelitian, tujuan, metode, ya di mana ngambilnya? Nanti narasinya seperti laporan punyanya Ibu Yulianti ya. Nanti bisa diambil kalau dia itu nanyanya tentang tentang topik penelitian, berarti narasinya tentang judul gitu kan. Penelitian ini penelitian ini telah dilakukan dengan topik penelitian upaya meningkatkan kemampuan menulis permulaan
ya, dengan menggunakan metode struktur analitik sintetik yang dilakukan pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 SD 117 dan masyarakat dan seterusnya. Nah, maka nanti diikuti dengan ya tujuan dari melakukan penelitian. Nah, tujuan melakukan penelitian itu bisa diambil di dalam bab 1 bagian yang ketiga. Ini dia tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan metode. Nah, ini yang diambil. Nanti kalau misalnya kata misalnya pembelajaran bahasa ini kata siswa kelas 1 kemudian SD itu berulang, nanti ditulislah di tempat yang mudah dipahami, Bu. Jadi jangan sepanjang berulang-ulang, karena biasanya di saat kita menulisnya berulang-ulang tim reviewernya menolak ataupun minta direvisi. Nah, kemudian terkait dengan metode penelitian, nah itu kan kita bisa masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu kan tentang apa? Kita ajukan ini bab 3-nya. Ya, pelaksana penelitian perbaikan pembelajaran. Nah, metodenya itu tentu terkait dengan, karena tadi itu kan Ibu Julianti ini menulisnya dalam bentuk desain prosedur perbaikan. Nah, metodenya tentu kita sebutkan bahwa penelitian dilakukan melalui penelitian tindakan kelas, di mana ya, prosedur penelitiannya melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi atau pengamatan dan refleksi yang telah dilakukan beberapa siklus gitu kan. Nah, itu untuk menjelaskan metode penelitiannya. Nah, yang terkait dengan hasil penelitian itu bisa diambil di kesimpulan ya, kesimpulan ini. Nah, ini dia. Nanti seperti yang Bapak sampaikan di pembahasan tulisan teman-teman yang kemarin ya. Nah, kesimpulan ini pertama itu nggak perlu dipoin Ibu, karena masalah cuma satu. Jadi dinarasikan saja. Pertama, menarasikan secara spontan apa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian itu. Misal contoh peningkatan kemampuan menulis permulaan siswa kelas 1 dengan menggunakan metode struktur analitis sintetik itu telah dapat dilakukan pada siklus kedua gitu, atau siklus ketiga. Nah, kemudian kan barulah hasil penelitian berikut menjelaskan hal ini ditandai dengan gitu. Kalau misalnya hasil penelitian kan misalnya metode ada nilai rata-rata gitu kan, ada persentase gitu, dan seterusnya. Nah, itu yang kita sebut secara singkat sehingga nanti abstraknya bisa ditulis. Jadi hampir semua jurnal penelitian itu meminta abstrak itu diantaranya itu Ibu. Jadi nggak kemana-mana gitu kan. Kalau kita implementasikan contohnya di jurnal apa nih tadi nih, bahasa Indonesia kan. Nah, bahasa Indonesia ini kan sudah juga jelas nih. Misalnya meliputi alasan kenapa topik itu dipilih, kemudian apa pentingnya topik penelitian itu. Nah, itu kan terkait dengan latar belakang gitu kan, temuannya apa, dan itu dianggap itu penting gitu kan. Nah, kemudian misalnya untuk mengungkap hal ini telah dilakukan penelitian yang menggunakan metode PTK dengan siklus perencanaan, kemudian pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, kemudian diikuti dengan ringkasan hasil penelitiannya yang itu ada di dalam kesimpulan. Nah, itu sama juga seperti misalnya contoh yang mana lagi, satu lagi contoh tadi yang ini ya yang PKN tadi ya, atau
Ini juga sama nih, abstrak harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Abstrak menjelaskan ini ya, permasalahan dan tujuan penelitian yang bersama dengan yang apa tadi, yang bahasa Indonesia ya. Kemudian setelah itu konsep bersama satu bagian. Kemudian bagian selanjutnya diuraikan secara singkat metode dan desain penelitiannya. Metode PTK, desain penelitiannya dalam bentuk perencanaan dengan beberapa siklus. Kemudian di sini dijelaskan lebih rinci siapa subjek penelitiannya, jumlah sampelnya berapa. Ini bisa dilihat di dalam bab 3 ya. Di dalam bab 3 ada di bagian A. Kemudian temuan utama penelitiannya. Nah, diakhiri dengan kesimpulan. Nah, itu saja yang untuk jurnal pendidikan tadi. Terkaitnya abstrak ini Ibu bisa dipahami dengan baik, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Berarti Pak, saya Pak Julianti. Gimana Ibu? Berarti abstrak masalah abstrak tadi Pak. Ya, gimana? Berarti dia tuh harus detail kayak gitu Pak yo, Ya. bikin penulisannya Pak yo. Ya, jadi ikuti saja. Nanti kan juga berguna untuk menulis apa Bu? Menulis karil kan. Nah, ikuti aja seperti itu, nggak apa-apa. Kan itu satu sisi Kompas ya, tapi Kompas narasinya dipersingkat karena dia memiliki batas banyaknya tulisan. Iya. Berarti abstrak tadi dirubah Pak ya? Ya, disesuaikan. Ya, mana yang sudah benar nggak apa-apa, mana yang belum tepat diperbaiki. Oke Bu ya. Iya Pak. Yang lain, mungkin ibu-ibu yang lain sambil ngopi barangkali. Ada ibu-ibu yang lain? Cukup jelas. Coba kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan aja. Oke, setelah abstrak, untuk kata kunci ini dilihat dari temanya ya, subjek penelitian. Kata kuncinya kemampuan menulis permulaan ya, kemudian metode struktur analitik ya, analitik sintetik ya, sintetik. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia juga boleh. Itu jadikan kata kunci. Jadi kalau di sini menulis permulaan, oke, struktur sudah. Nah, kalau mau ditambah sesuai dengan pedoman ini, tetap kembali kepada pedoman. Kalau di sini template-nya tadi karena banyak sekali yang dibuka, jadi Bapak bingung sendiri juga. Kata kuncinya ditulis dengan huruf kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci. Nah, 5 kata kunci 1, 2, 3, 4, 5. Itu lebih ya. Nanti sesuaikan aja. Kalau misalnya di sini misalnya 1, 2, 5, nanti hilangkan saja metodenya. Ibu yang lain ada yang bingung dengan kata kuncinya atau ada yang mau ditanyakan kata kunci, silakan. Cukup jelas. Oke, berikut untuk latar belakang. Kalau dilihat dari tema kan, karena ini adalah meningkatkan temanya tadi meningkatkan kemampuan menulis permulaan.
maka di dalam latar belakang yang harus ada di dalam tulisan Ibu Yulianti itu adalah kenapa sih menulis permulaan itu penting dimiliki oleh siswa kelas 1 gitu kan. Nah, bisa alasannya adalah satu, karena kompetensi dasar. Yang kedua, bisa juga dikemukakan terkait dengan kompetensi-kompetensi yang setelahnya yang menjadi dasar di dalam untuk mempelajari kompetensi berikut, harus memahami dengan baik atau memiliki kemampuan menulis permulaan. Nah, atau mungkin juga ada pendapat ahli tentang hal tersebut juga bisa dikemukakan. Nah, setelah itu di dalam latar belakang Ibu Yulianti ini mengemukakan keutamaan ataupun kelebihan metode struktur analitik sintetik ya, yang di situ juga dapat meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis permulaan. Nah, setelah itu pada alinea berikut barulah dikemukakan tentang kalau ada penelitian sebelum ini tentang penggunaan metode struktur analitik sintetik. Nah, di dalam meningkatkan kemampuan siswa di dalam menulis permulaan, nah itu dicantumkan seperti yang sudah dilakukan oleh siapa gitu kan. Nah, setelah itu Ibu Yulianti bisa melengkapinya dengan temuan awal di dalam penelitian. Jadi di sini misalnya di sini Bapak kasih komentar tampilan terlalu besar, Bapak kecilkan dulu. Ya, di sini aja ya. Bapak kasih komentar. Pertama yang harus ada di dalam pentingnya kemampuan menulis ya, permulaan bagi siswa kelas 1 kalau penelitiannya di kelas 1 kan. Nah, terkait dengan hal ini ya, nanti bisa misalnya tentang tuntutan ya, kepada siswa tentang kompetensi dasar ini menjadi dasar untuk mempelajari kompetensi yang berikutnya. Kemudian bisa juga di sini misalnya dijelaskan teori ahli ya, ahli yang mengungkapkan ya pentingnya siswa kelas 1 itu ya memiliki kemampuan menulis ya, permulaan. Nah, itu yang pertama ya, bisa terdiri dari beberapa alinea diatur sini. Kemudian yang kedua di dalam latar belakang ini yang harus ada itu adalah keutamaan
peningkatan kemampuan menulis permulaan terdahulu, kemampuan menulis permulaan yang menggunakan otorisasi. Jika ada yang khusus SAS itu bagus. Kemudian baru masuk kepada temuan awal. Terus kemarin itu ada beberapa komponen ya temuan awal itu. Temuan masalahnya apa? Temuan awal itu masalah, kemudian dampak, penyebab ya, kemudian lengkap dengan alternatif atau solusi yang diberikan. Nah itu gambarannya untuk Ibu Yulianti. Ini juga bisa yang lain apa lebih jelasnya. Ini sudah ada gambaran seperti yang Bapak jelaskan pada tulisan sebelumnya juga seperti ini, arah gambaran secara umum. Nanti mana yang sudah tepat silakan digunakan Ibu Yulianti, mana yang mungkin perlu penyempurnaan, perbaikan, diperbaiki aja atau disempurnakan. Nah, ini kan sudah ada di identifikasi masalahnya, ada analisis masalah sudah ada, berarti kan yang mengikuti aja. Tapi saran Bapak yang lalu seperti teman-teman yang lain, nggak usah di pointer ya, nanti dinarasikan saja. Dinarasikan misalnya contoh di sini bisa dalam bentuk apa ya, di sini kalau Bapak buat catatannya diawali dengan temuan awal ya, awal dalam penelitian ini telah teridentifikasi beberapa permasalahan. Nanti tinggal dilanjutkan ke mana. Maksudnya yang ini, jadi ini nanti dihapus saja nih, ya, dihapus saja. Karena di dalam biasanya menulis karya ilmiah itu, kalau dia itu tidak masuk di dalam subbab, biasanya tidak subbab 1 ya, itu biasanya tidak tidak biasa di pointer di dalam latar belakang masalah. Itu karena kebiasaan menulisnya. Begitu juga dengan yang ini ya. Ini Nah sekarang kita coba lihat formulasi rumusan masalahnya ya. Ini supaya jangan Bapak aja yang memberikan komentar. Ada nggak ibu-ibu Boleh berikan saran? Silakan Pak, saya mau nanya Pak, Oziana Pak, bentar Pak. Oh ya, silakan Ibu. Ya Pak, itu Pak mengenai latar belakang masalah, kan kemarin di laporan PKP saya Bapak berkomentar tidak perlu dipointerkan yang identifikasi masalah, analisis masalah, dan alternatif.
cukup dinarasikan saja. Ya. Tapi di dalam modul laporan ini Pak, modul PKP ini Pak, ada sistematika laporan PKP yang di dalam latar belakang masalah itu ada pointernya Pak, 1 identifikasi masalah gitu Pak. Jadi gimana tuh Pak? Ya. Di dalam Yang ini kan? sistematika laporan PKP. Yang ini kan Betul, Pak. maksudnya. Iya, Pak. Ya. Jadi Ibu, dia ini bukan berarti dia itu harus di poin, tapi dia itu harus ada gitu kan. Karena biasanya dari beberapa tulisan itu hasil penelitian itu sangat jarang sekali di latar belakang masalah itu ada poin gitu kan. Atau mungkin Bapak nggak pernah ketemu dari beberapa yang Bapak lihat hasil penelitian kan. Kan kemarin waktu kuliah S2 juga enggak, kita kan baca tuh semua hasil penelitian terkait dengan apa yang mau kita teliti kan. Sama seperti di dalam disertasi Bapak kan baca juga banyak hasil penelitian orang lain ya tentang berbagai hal gitu kan. Nah itu memang tidak biasanya itu ada poin khusus di dalamnya, di dalam latar belakang itu. Tapi kalau rumusan masalah ada gitu kan. Karena yang melatar belakang kemungkinan latar belakang masalah itu tidak ada pembagiannya gitu. Namun kaidah-kaidah di dalam menulis latar belakang itu seperti itu. Jadi misalnya mulai dari tadi seperti misalnya apa yang menjadi konsep mau diteliti gitu, keutamanya apa, kemudian ataupun yang menjadi dasarnya apa, kemudian diikuti dengan hasil penelitian orang terdahulu misalkan sebagai contoh keberhasilan. Nah kemudian temuan awalnya itu ya seperti identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif masalah, itu dinarasikan saja gitu. Nah Bapak pikir ya memang tidak ada dilakukan gitu kan. Sama seperti misal contoh penulisan di jurnal juga nggak di pointer itu Bu, juga tidak di pointer. Tapi kalau misalnya menurut ibu-ibu mau di pointer juga ya silakan juga lah, supaya lebih jelas saja gitu kan, boleh juga. Tapi saran Bapak tidak gitu kan, karena itu tidak lazim. Nah Oke Pak, ya, oke Pak. itu kan Terima kasih, Pak. karena pertimbangan saja itu Bu. Jadi kalau misalnya mau dicek lagi misalnya di dalam buku kita, ada nggak di dalam buku kita itu yang menginstruksikan latar belakang itu harus di pointer, ada nggak? Nggak ada Pak, cuman di dalam sistematika laporannya aja Pak. Tapi kalau di dalam latar belakang masalahnya kayaknya tuh dinarasikan kayaknya. Yang ini ya, ini kan dinarasikan ini. Ya. Ya. Jadi di dalam sistematika ini bukan berarti dia itu ada poin itu di pointer gitu kan, enggak juga. Makanya Bapak bilang itu hanya kelaziman gitu kan. Sama seperti perumusan masalah, apakah kita buat poinnya 2 kan enggak kan? Ini kan poin penjelasan isinya gitu kan. Nah itu sama seperti misalnya tujuan penelitian, apakah ini harus kita poin? Tidak mesti harus di poin. Nah tapi kalau misalnya kajian pustaka ini kan poinnya juga tidak diarahkan secara poin secara khusus, cuman poin-poin yang harus ada di dalam kajian pustaka itu adalah landasan dalam merencanakan tindakan perbaikan, teori konsep yang sudah disinggung gitu kan, terkait dengan masalah yang dirumuskan gitu. Nah kalau yang untuk part 3, nah ini kan memang ada poinnya A sama B gitu kan. Nah kalau ini memang diarahkan bahwa deskripsi per siklus itu, siklus 1 ada perencanaannya, ada pelaksanaan, pengamatan maupun refleksi. Tapi pada bagian A dia tidak menyebutkan pointer di sini. Tapi bisa dalam bentuk dinarasikan saja Pak, bisa, tidak masalah, tidak harus di pointer. Nah tapi biasanya kalau yang sejenis subjek penelitian ada lokasi, nama sekolah. Sebenarnya kalau di pointer isinya jadi sedikit gitu kan. Misalnya lokasi, menyebut lokasi, mungkin kita nggak perlu lagi pointer ya, sebut saja penelitian ini dilakukan di
di mana gitu kan, nama sekolahnya apa, kemudian kelas tempat mengajarnya apa, temanya apa, waktunya kapan gitu kan. Nah itu. Jadi itu pada prinsipnya di dalam dalam sistematika ini bukan berarti kalau dia ada poin seperti ini harus di poin, tidak. Ini untuk penekanan bahwa pada sub tertentu ini setidaknya harus ada isinya gitu. Nah ini poin-poin isinya bukan berarti di pointer gitu, tapi bisa dinarasikan seperti itu Ibu Dr. Jana maupun Ibu Yulianti. Iya Pak, makasih Pak. Coba nanti supaya jangan kita salah persepsi, itu yang paling penting, supaya sama persepsinya. Kalau nggak salah bapak tanya tutor yang lain itu kan nanti selain bapak memberikan penilaian, nanti juga ada penilaian dari tutor lain pada mata kuliah yang sama. Nah, misal contoh di Kota Jambi kan dibagi dua ya kelas kita ya, satu kelasnya bapak, satu kelasnya dengan Pak ya panel gitu kan. Nah nanti bisa aja misalnya yang bimbingan bapak ini mulai dari ada 12 orang ini nanti dikoreksi oleh tutor yang ada di Pemjar Kerinci gitu, untuk melihat apakah yang bapak ibu buat ibu buat itu sesuai nggak dengan nilai yang bapak berikan gitu. Nah dia melihat objektivitas di dalam bapak melakukan penilaian terkait dengan web yang sudah kita lakukan ini. Nah maka dari itu ibu, jadi kinerja bapak tidak hanya diawasi ya istilahnya, diawasi oleh pihak UPBJ UT kita, tapi juga oleh tutor yang lain. Nah kalau seandainya tulisan itu tidak bagus, bapak kasih nilai bagus, nah ini jadi pertanyaan gitu kan ya. Atau sebaliknya gitu kan, tulisannya sudah bagus sesuai dengan sistematika, tuntutan yang ada lengkap, substansinya jelas gitu kan, dan terpenuhi, memadai. Nah tapi misalnya nilainya bapak kasih rendah, jadi keliru juga. Nah, maka nanti ada yang menilainya lagi, atau terindikasi dengan hal yang lain. Mungkin di antara kita kemarin sudah ada yang bertanya dari awal-awal, Pak, dengan cerita orang-orang terdahulu bisa dengan tutor, jangan ya, jangan itu ditiru karena itu tidak bagus untuk budaya akademik kita. Jadi tetap kembali kepada mahasiswa untuk menulisnya dengan baik. Nah tutor itu memberikan bantuan-bantuan pembimbingan supaya nanti laporan ataupun karirnya bisa selesai. Seperti itu ibu-ibu. Bisa dipahami ya? Gimana Bu Yulianti ya? Maaf Pak, baru tahu soalnya baru tahu kalau kuliah hari ini. Kemarin kan jaringan kurang bagus, jadi nggak dengar masalah kuliah hari ini Pak, jam 8. Iya, biasanya Ibu Fitriani duluan pagi-pagi udah ikut, ya paling-paling telat dikit gitu kayak kemarin itu kan. Jaringannya nggak bagus, jadi pas mungkin Bapak ngomong kuliah hari ini jam 8 nggak dengaran Pak. Maaf ya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi kemarin itu kan kemarin itu Bapak sampaikan untuk kita terakhir karena dijadwalkan hari Minggu, kita sesuai dengan jam biasanya gitu kan, makanya Bapak standby pada jam 8 gitu. Tapi nggak apa-apa, menyesuaikan Ibu ya. Nah, sama juga Ibu Hikmah juga sudah menyesuaikan ya, sudah ada bersama-sama dengan kita. Oke Ibu Fauziana maupun ibu-ibu yang lain terkait dengan pointer yang Bapak sebutkan di dalam komentar pada bab 1 latar belakang masalah ya. Nah, jadi maksudnya seperti itu ya. Ya. Nah kemudian kita sampai di rumusan masalah tulisannya Ibu Yulianti nih. Nah dari Pak mau nanya sebentar boleh Pak? Ya silakan. Ibu siapa Ibu Gusti?
Pak, di dalam iya saya Pak. Ya, gimana? Ini Pak, di dalam laporan PKP itu di bab 1 atau bab 2 tuh ada manfaatnya, manfaat penelitian atau tidak Pak? Ditulis apa tidak Pak di situ tuh Pak? Oh, ada Bu. Dalam laporannya tuh. Ada. Nah, jadi ini sudah juga Bapak sampaikan juga kemarin. Ada di bab 1 Ibu. Manfaat penelitian itu ada di sini Bu. Di dalam tujuan penelitian. Manfaat penelitiannya, manfaat semua hasil penelitiannya bagi guru, peneliti, kemudian apalagi ini institusi dan pendidikan secara umum. Ada di dalam sistem. Tapi itunya dipisah Pak ya. Nah, nanti di alinea berbeda Ibu. Tujuan sama manfaatnya dipisah Pak. Ya, nanti alinianya berbeda. Misalnya Ibu sudah menulis bab 1 bagian C tujuan penelitian gitu kan. Nah, tujuan penelitian pertama memaparkan tujuan penelitian itu tentu tidak terpisahkan dari rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui peningkatan apa yang dilakukan gitu kan. Adanya menggunakan apa gitu. Nah, nanti tentu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada beberapa teman itu menulis secara teoritis, kemudian secara praktis. Tentu kalau teoritis tentu di dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita tentang apa yang kita teliti. Kemudian secara praktis nanti dalam rangka dalam rangka kita menyelesaikan tugas mata kuliah ini gitu kan. Nah, nanti misalnya untuk hasil penelitian ini nanti berguna untuk peneliti untuk apa, kemudian untuk institusi dan pendidikan secara umum seperti apa. Jadi ada di sini Ibu terkait dengan manfaat penelitian ya. Pertama manfaat penelitiannya. Yang kedua manfaat semua. Kalau manfaat perbaikan dibikin juga Pak ya? Oh, manfaat perbaikan bukan di bagian itu Bu. Udah bukan di dalam tujuan penelitian. Di bab 4 apa? Kalau manfaat penelitian itu mana ya? Manfaat penelitian itu masuk di bab 3 ya? Masuk di bab 3 aku masuk. Iya. Ya. Di bab 3 Ibu. Iya Pak. Oke. Nah, kita baru sampai di rumusan masalah Ibu Yulianti nih. Dari rumusan atau formulasi dari rumusan masalah ini mungkin ibu-ibu ada mau memberikan saran masukan atau sudah tepat atau seperti apa? Di sini kan bagaimana meningkatkan kemampuan menulis permulaan dengan menggunakan metode struktur analitik ya pada pembelajaran bahasa Indonesia. Gimana? Ya kalau menurut saya kurang tepat Pak. Ya menurut Ibu Afida ya. Ya gimana Bu maksudnya yang tepat? Kalau menurut saya seperti ini Pak, apakah dengan metode struktur analitik sintetis atau SAS bisa meningkatkan kemampuan menulis permulaan pada siswa kelas 1 SDN 117/19 baru Pak. Oh ya, jadi seperti itu narasi yang diarahkan ya. Jadi mungkin lebih bagus atau mungkin lebih tepat rumusan masalahnya apakah dengan menggunakan metode struktur analitis sintetik atau SAS dapat meningkatkan kemampuan, bukan bisa ya, tapi dapat meningkatkan kemampuan menulis permulaan bagi siswa kelas 1 SD di dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah seperti itu Ibu siapa? Bu Yulianti ya. Mungkin itu lebih tepat ya. Nah kalau seandainya itu yang digunakan, maka nanti tujuan penelitiannya disesuaikan untuk mengetahui, untuk meningkatkan kemampuan menulis, ini udah pas nih ya. Dengan menggunakan metode
struktur analitik sintetik siswa. Saya ini siswa dulu nih ya, penggunaan sintetik pada pembelajaran. Oke, nggak apa-apa, pas ya. Pada siswa kelas ini nanti pakai tanda kata pengantarnya apa, pada siswa ya. Di sini ganti yang dalam itu, untuk meningkatkan kemampuan menulis dengan menggunakan metode struktur analitik dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 1 SD sekian ya. Kemudian untuk manfaat penelitiannya ini sudah lumayan bagus ya, sudah sesuai. Tapi ada angka 3 ini, kenapa ini? Dengan itu halaman kok jadi posisinya di sana ya kan? Ini ibu-ibu kalau buat halaman halaman itu gimana cara menulisnya ibu-ibu? Mungkin perlu Bapak jelaskan ini enggak? Boleh lah Pak. Boleh lah ya. Boleh lah. Kalau aturannya di dalam menulis halaman itu, nah ini karena kita temukan ada halaman yang ditulis di tengah ya. Mana ya laporan? Yang siapa yang sudah pernah Bapak download? Coba cek dulu. Laporan PKP Ibu Fauziana misalnya. Jadi biasanya ya di dalam pedoman kita nggak ada ketentuan halaman itu seperti apa Ibu ya. Pada bagian awal jadi ditulis misalnya huruf Romawi kecil, ada nggak? Ada nggak ketentuan seperti itu? Ada Ibu? Nggak ada? Misalnya kalau untuk bab itu baru nanti ditulis bagian kanan atas, ada nggak? Nah seharusnya kayak gini ya. Tapi implementasinya justru jadi salah gitu kan. Misalnya daftar isi di sini halaman 5 gitu kan. Nah maksudnya 5 itu 5 Romawi, bukan angka biasa. Nah caranya gimana Pak? Caranya seperti ini ya. Jadi contohnya sudah yang dibuat oleh nanti yang tadi angkanya seperti ini, nanti ini dirubah, cara merubahnya itu seperti ini. Karena dia ini kan sudah ada, nanti diganti dengan format base. Nah ini diganti nih Ibu, ini ada pilihan ini. Oke, nah itu. Maka yang untuk bagian awal ini semuanya sudah ditulis dalam bentuk Romawi kecil, ini kan? Ini sudah, kemudian ini sudah ya, ini juga sudah, ini sudah ya, ini sudah oke. Nah ini juga masuk pada bagian ini. Nah cuman di bab itu angka 1 kan, ini udah betul nih jadi angka 1. Nah betul sudah, sudah betul nih. Ini sampai pada bagian, nanti coba cek lagi ibu-ibu, halaman yang dimaksud itu ditulis di bawah kanan atau di mana gitu kan? Ada nggak juknisnya Ibu? Penulisan halaman Biasanya di pojok kanan ya Pak. pojok kanan Kayak gitu atas tadi. ya, yang lazim Bapak Iya. lihat seperti itu Biasanya gitu. ya. Ada yang pernah ketemu panduannya nggak yang menjelaskan tentang penulisan halaman? Nggak ada ya? Belum ada sih Pak. Bapak nggak terbaca selama kita buat ini. Format halaman judul nggak ada penjelasannya, nggak ada.
di ini ya, di LMS di LMS itu dia ini Bu, apa di materi kita itu ya, ada nggak? Coba buka dulu di sesi 8 ada nggak materinya? Inisiasi, coba kita buka aja. Panduan karya ilmiah. Coba kita lihat di inisiasi ini ada nggak? Ini laporan horizontal kasus sensus militansi durasi. Di dalam format yang ditampilkan itu nggak ada. Kayak ini ya. Seperti nggak ada ibu-ibu ya, saya nggak pernah terbaca tentang apa Di sebelah ada Pak. di mana? Judul itu untuk nomor halaman itu di sebelah kanan bagian bawah ada Pak penulisannya. Ya ada dak, pedomannya dari mana Bu bacanya? Kalau pedoman di LMS nggak ada Pak. Kalau saya lihat panduan dari teman yang lalu ini tahun berapa ya? Iya. Kita tanpa. Iya. Jadi kalau pedoman teman yang lalu, pedomannya punya tidak itu atau misalnya tulisan teman yang lalu gitu kan? Tebak. Pedoman yang dikeluarkan UT ya? Nggak tahu juga Pak. Soalnya saya lihat dari PKP kawan yang tahun 2013 Pak. Oh, iya. Kita tuh penjelasan dia katanya. ya kalau itu kan logikanya seperti contoh yang lalu gitu kan, tapi belum tentu contoh yang lalu itu sesuai dengan ketentuan gitu kan. Maka kita harus cari kalau ada juknisnya ikuti juknisnya gitu kan. Kalau misalnya ada di dalam buku PKP berarti di dalam buku PKP kita cek. Kalau nggak itu panduan atau pedoman yang diberikan di saat kita melakukan kegiatan QF ini di masing-masing seksi. Nah kalau itu tidak ada berarti kita tidak bisa menyepakati bahwa laporan orang terdahulu itu betul gitu kan. Nah itu masalahnya ya. Tapi setahu Bapak pada umumnya ya baik itu di strata 1 rata-rata, di strata 2 dan strata 3 itu biasanya kalau untuk halaman ya itu ditulis ditulis di atas ya, ditulis di atas ini posisi posisi halaman judulnya. Nah kalau di atas Pak nanti dihapus dulu yang di bawah. Ini Bapak juga sampaikan saja supaya nanti dapat ilmu juga kalau misalnya kalau seandainya halaman itu tidak pada posisi yang itu ya, jadi berubah ya, nggak apa-apa lah.
tinggal insert ya, insert page number. Kalau biasanya top page kanan ya, kelihatan di kanan biasanya ya, ini ya biasanya di sebelah kanan. Nah nanti mulai dari bagian bab 1. Nah ini Bapak coba close sebentar. Nah biasanya sebelah kanan gitu kan, ini di bab ya, bab. Nah sebelah kanan jadi bab 2 kelihatan Pak, tapi kenapa di sini juga ikut Pak? Nah itu ada rahasianya Ibu, rahasia di dalam mengolah Office ini ya. Coba kita cancel dulu ya, kita balik ke bab 1 ya, di bab 1 ini kan? tampilannya memang nggak kelihatan ya Bu Ibu, apa di saya aja yang nggak kelihatan. Ada Bu. Pak Pit, Itu jadi ada Pit. ada kan? Nah, berarti Ya. iya saya keluar bentar Pak, nanti saya masuk lagi. Ya. Jadi caranya ibu-ibu ya, ini Bapak aktifkan operatornya. Ini jangan di pick break. Kalau pick break berarti mempengaruhi halaman sebelumnya. Tapi dia itu break ini Bapak hapus saja. Nah, jadi naik ke sini kan. Jadi dia sudah dari yang ini itu dipisahkan dengan layout. Di layout itu nanti ada break. Gunakanlah break next page ya, ini kan. Jadi kalau yang tadi kan yang bagian sebelum bab itu ditulis halamannya insert page number button tengah ya, di bawah tengah. Kalau di bawah tengah nanti untuk merubahnya formatnya itu kalau dianggap biasa jadi roman kecil, tinggal masuk ke header and footer seperti ini ya, di footer bisa kita pada posisi yang ini ya. Wah ini kan sebelum bab ini, sebelum di pick break tadi. Nah maka di sini header footernya, kemudian ada page number, kemudian nanti ditambah ulang, ini diganti dengan roman kecil ya, kemudian oke. Nah itu oke. Maka di sini yang untuk abstrak 10 ya di bawahnya. Nah kemudian yang di bawah ini kan masuk kan. Jadi supaya dia itu tidak terpengaruh Ibu, ini kita hapus dulu, anggap saja tidak ada. Ini kita hapus ya. Kemudian halaman yang di bawah ini juga kita hapus, kita anggap belum kita buat ya. Kita hapus. Nah sebelum membuat halaman untuk bab 1 sampai bab terakhir ya, itu nanti kalau posisinya di atas kanan kan formatnya di atas kanan nih. Nah maka nanti di sini nanti di checklist kalau yang ya berarti yang ini Bu ya, yang ini link to purpose ini diabaikan. Artinya di saat kita merubah yang ini tidak mempengaruhi yang sebelumnya. Nah contohnya seperti apa ya? Nah contohnya misal contoh di sini kita pause. Pada halaman bab ini kita insert page number top atas kanan ini kan. Nah, maka nanti pada bagian yang sebelumnya tidak muncul, ini kan tidak muncul, nggak ada deh. Nah itu fungsinya di saat kita mengaktifkan menghilangkan link to purpose tadi. Nah itu fungsinya. Nah kemudian apabila seandainya ini muncul, ini biasanya cuma satu nih yang muncul. Biasanya yang ini dihilangkan checklist atau di checklist itu. Nah itu dia. Ini tetap saja seperti itu ya. Nah, untuk yang bagian bawah karena di bab ini kan tidak ada nih
sorry kok jadi hilang juga ya. Coba ulangi lagi. Ini sudah hilang ya. Kita insert kemudian back number top kanan ini ya, kemudian nanti ini karena ada dua ini ya salahnya. Nah ini kita lebarankan. Udah ya. Sudah muncul. Coba kita atur ini dulu itu. Untuk yang halaman bab, di halaman babnya ini kan bab 1 nih, nanti bisa ditulis di tengah-tengah. Caranya gimana Pak? Yang back number di sini dimasukkan halamannya pada current possession ini dia. Nah itu, jadi makanya di halaman berikut ini kok jadi kacau balau udah ya. Kalau ini karena settingan dari awal apa yang perlu diperhatikan itu, awal dari settingan format filenya itu bisa juga mempengaruhi. Nah maka yang untuk bagian yang ini ya, oke, yang ini tadi untuk masing-masing bab jangan di break seperti ini. Sama seharusnya page breaknya sama seperti tadi itu, di layout break kemudian naik page ya, naik page kemudian di sini ini mah nggak hilang ngomong juga ya keterangan ya, ada yang salah mungkin di post nanti nggak nyambung nih ke atas, tapi yang bawahnya langsung jalan ya. Kalau diklik tetap sama maka dia muncul di bawah biasanya nih. Atau mungkin ibu-ibu bisa cek juga ada ini karena bapak buat video tutorialnya. Coba bapak buka. Bentar. Sini ada halaman ya. Pengaturan nomor halaman proposal, pengaturan cara mengatur halaman judul atau apa ini? Ini cara mengatur halaman skripsi ya. Ini ada tutorial dulu. Ini bapak bagikan saja linknya. Mungkin bagi yang mempelajarinya, ini ada 3 video yang bapaknya menjelaskan cara mengatur halaman itu ya. Nanti dipelajari aja ibu-ibu supaya waktu kita tidak habis untuk, karena menurut pikiran bapak karena format awal dari dari tulisan ibu Fauziana tadi yang mungkin agak ada yang nggak sinkron di checklist tidak diaktifkan tadi. Yang ini yang untuk repost syaratnya di variant first page ini setiap bab itu di checklist tidak muncul halamannya, tapi di sini tetap muncul ya kan. Nah ini yang jadi keluhan bapak kenapa terjadi demikian, apakah format sebelumnya yang tidak support gitu kan, yang terkunci. Barangkali itu terkait dengan pencerahan untuk ibu-ibu terkait dengan penomoran halaman ya. Ini mengingat penomoran halaman oleh Ibu Yulianti tadi yang masuk di tengah ya. Mungkin karena ini dibuat secara manual ini. Karena dibuat secara manual makanya muncul yang di sini. Seharusnya otomatis ya penulisan nomor halaman. Kemudian yang ini
ini termasuk yang diperlukan juga. Hakikat pembelajaran ini masuk pada apa, kajian pustaka ketiga tadi ya, Ibu Yulianti. Oke, di dokumen tujuan pembelajaran. Oke, kemampuan menulis, peningkatan kemampuan menulis permulaan ya, mulai dari pengertian. Jadi pengertian dari apa, peningkatan apa gitu kan, kemampuan apa, menulis permulaan itu apa, kalau ada apa kompetensi dasar yang ada di SD itu bisa juga dimasukkan sebagai teorinya. Yang menulis permulaan di SD, nah gitu. Kemudian metodenya ini tadi Bapak sarankan untuk menjadi bagian B ya untuk bab 3. Barangkali itu saja dulu ya Ibu Yulianti ya. Sementara untuk bab berikutnya coba simak lagi penjelasan Bapak pada yang lalu ya. Ya. Oke Ibu, sampai di sini mungkin sengaja Bapak potong penjelasan punya Ibu Yulianti. Siapa tahu ini kan di sesi terakhir nih. Sesi terakhir nih mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Ini kita juga mumpung lagi dari pasukan lengkap ya. Masuk pasukan lengkap itu semuanya hadir gitu ya. Nah, jadi ibarat apa, kekuatan tuh kekuatan penuh di dalam pasukan itu. Nah, berkaitan dengan ini mungkin ada yang mau disampaikan sebelum waktu kita habis gitu kan, yang perlu kita diskusikan, silakan Ibu. Setelah ini ada jadwal Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada. Yang sampai 12 cuma mata kuliah kita ya? Sudah selesai Pak. Iya Pak, cuma Ya. TKP 12 pertemuan Pak. Oh ya. Silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau perlu kita diskusikan. Jadi ibu-ibu seperti ini perlu juga Bapak sampaikan. Ini Bapak ulang share screen lagi. Nanti kalau ada yang membingungkan, nah maka nanti ibu-ibu bisa memanfaatkan di diskusi ini ya. Diskusi di sesi 7 ya, itu tentang laporan lengkap. Yang ini ibu-ibu. Nah caranya, misalnya ini kan sudah ada nih, Pak tolong cek punya saya di halaman sekian, gitu kan? Tapi sampaikan di grup WA saja, jangan di inbox, supaya nanti teman yang lain bisa juga cek, yang ditanyakan itu mungkin sama dengan masalah yang punya kita gitu kan. Nah nanti contoh misalnya punya Ibu Afida gitu kan, punya Ibu Afida nanti kalau misalnya ada chat di grup pada halaman sekian, nah nanti Bapak tinggal buka, kemudian Bapak buat catatan reviewnya. Nah kita semua bisa cek gitu kan, apa catatannya gitu. Mungkin ada yang bukan hal yang sama. Nah seperti itu. Nah jadi begitu juga misalnya contoh kalau berkaitan dengan karir, tulisan karir itu diskusinya di sesi 8 ya Bu. Ya, di sesi 8 yang ini nanti diupload dulu tulisannya. Jadi tulisannya yang diupload itu nanti kalau misalnya ada yang perlu Bapak berikan saran, nanti sampaikan di grup, nanti sama-sama kita bisa cek di file masing-masing gitu kan. Nah misalnya punya Ibu Yulianti ini kan, nanti kita kan bisa buka semua nih, nanti bisa juga tahu apa yang Bapak komentari dan seperti apa gitu. Jadi gunakan manfaat diskusi itu menjelang selesainya laporan. Nanti kalau Bapak misalnya lupa pas lagi sibuk, nah nanti diingatkan lagi, nggak apa-apa ya, supaya nanti apa yang menjadi permasalahan kendala ibu-ibu di dalam menyelesaikan tugas ini itu bisa diatasi. Itu harapan Bapak ya. Pak, untuk tanda tangan supervisor satunya Pak, belum direspon saya Pak.
Oh, punya Ibu Ika belum ya? Ya. Ya. Kemarin Ibu Fauziana yang nggak bisa dibuka tulisan Ibu siapa kemarin Ibu Fauziana? Saya Pak. Ya, yang kemarin ada 2 ya yang nggak bisa dibuka. Yang apa banyak berbagi. Punya tulisan Ibu siapa? 2 yang Ibu sebutkan kemarin, tapi baru 1 Bapak Robah. Bu Febrina. Ingat ada? Febrina yang nggak bisa saya buka. Oh, Ibu Febrina ya. Ini Bapak coba perbaiki ya. Tolong Pak. Supaya nanti kita sama-sama bisa melihat apa catatan Bapak gitu kan. Bu Febriana ya. Di sesi 7 diskusi laporan lengkap Bu Febriana yang ini ya. Nah yang ini ya. Coba buka cek. Ya ini dibagikan karena Bapak itu boleh selaku editor jadi bisa gitu kan. Nah ini dirubah, mudah-mudahan bisa Bapak rubah. Kalau nggak bisa, ini yang bisa merubahnya Ibu Febrina langsung nih. Nanti minta tolong Ibu Febrina supaya teman-teman juga bisa melihat catatan Ibu Febrina kan. Tahu Pak. Iya, ini Ibu Febrinanya lagi acara nih. Nanti diinformasikan saja melalui WA. Jadi kalau ada yang lain juga seperti itu nanti diinformasikan saja di grup ya. Kalau sepertinya Bapak hanya selaku komentator saja di sini, tidak selaku editor. Nah kalau komentator cuma bisa memberikan komentar, tapi tidak bisa merubah akses ya, seperti Ibu Afida ada kemarin yang nggak bisa juga. Nah, sama nih ya, seperti itu ya Ibu Fauziana maupun Ibu yang lain. Ada lagi Ibu-ibu silakan yang mau disampaikan. Biasanya itu kalau sudah masalah baru ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ditemukan masalah itu biasanya nggak ada yang mau disampaikan. Ada BK. Iya Pak. Ada kira-kira? Nggak ada? Cukup ya sementara. Oke Ibu, untuk mengakhiri kegiatan web kita yang ke-12 ini adalah tugas terakhir untuk mata kuliah PKP ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan atau apa yang bisa kita pelajari bersama ya semoga bisa dimanfaatkan dan berkah untuk kita semua, insya Allah. Nah maka dari itu di dalam kesempatan ini juga Bapak ingin katakan mungkin ada yang tidak tepat Bapak sampaikan, tidak pantas gitu kan, tidak pokoknya yang kurang-kurang gitulah ya, Bapak mohon maaf karena barangkali itulah kelemahan Bapak dari apa yang Bapak miliki. Jika ada yang baik silakan diambil, bagi yang tidak baik dibuang jauh-jauh ya, disimpan ya, jangan disampaikan kepada yang lain. Barangkali itu yang penting. Barangkali itu saja untuk kegiatan tuan kita kali ini Ibu. Mudah-mudahan laporan PKP-nya maupun karirnya bisa diselesaikan secara maksimal supaya nanti Bapak juga bisa memberikan harapan Ibu yang maksimal yang nanti tetap menjaga kredibilitas kita masing-masing, baik Ibu sebagai mahasiswa maupun Bapak selaku tutor. Karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu yang nanti akan mengganggu kredibilitas kita atau kinerja kita masing-masing. Nah, maka dari itu sama-sama kita jaga. Oke, barangkali itu saja Ibu-ibu, ditunggu laporannya sampai tanggal minggu depan ya awalnya. Kalau minggu depan selesai, kalau nggak terjawab juga silakan sampai tanggal 23. Nah, itu harapan. Oke Ibu ya, semoga sukses ya. Ya ini Bapak. Amin Pak.
Bapak screenshot ulang. Ya, Pak. Ya. Senyum yang termanis untuk sesi 12 ada. Ini dihitung mundur nih ya. 3, 2, 1 ya. Nah, jangan-jangan Ibu Ika lagi bayi jilbab juga nih? Enggak ya? Enggak lagi ya? Berarti sudah dibayiin. Enggak, sudah diperbaiki dari tadi mungkin. Oke, makasih Ibu ya. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Kalau ketemu Bapak di jalan jangan lupa. Terima kasih, Siapa tahu Bapak Pak. lupa dengan Iya, wajah Pak. Ibu ya kan? Atau mungkin Bapak juga ragu. Nanti kalau Ibu yakin itu Pak Nuzli ya silakan bertegur sapa. Mudah-mudahan Bapak tidak sombong ya kan? Ya, kira-kira seperti itu. Sekian Ibu-ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat ya. Ya. Semangat. Yang mau cek Turnitin lanjut saja nggak apa-apa, nanti Bapak layani. Kalau Bapak lambat memprosesnya tolong kabari supaya Bapak bisa. Karena 4 hari ini Bapak ada kegiatan di siang hari ya. Calon asesor PPG Prajabatan ya. Oke, salam sukses. Bapak izin live ya. Ya Pak, terima kasih Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.